Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, tidak lupa juga kepada kedua mempelai yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah, manter moga long polonga dan gula sareng ajunan sedeje neka menjadi asbab penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka ngangkui bahasa napa Madura? Gula neka paling takok esoro benta Madura. Apa? Karena mulai dari keni gula neka pemontuk sareng Pak Gula tepak kiaena orang Jawa. Pertama gula montuk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka mon maknain ketab ngakui bahasa Jawa. Terakhir gula pemontuk daerah Songgon Banyuwangi pondok pesantren Wali Songo asuhan Al Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz. Neka jeung saraan boleh salah beli Jawa osing mas. Jadi gula preman dari pondok tinggal benda besar, mayoritas masyarakat benda besar neka kan mon abenta ngakui Madura, sehingga dan gula neka banyak mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan yang pernah dialami suatu saat gula kedatangan tamoy. Nah, dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang seiman ke Allah, iman ke hari akhir, neka lebur menghormatan tamoy. Karena gula kedatangan tamoy, terlalu menghormatan tamoy, jadi deeran sekandi neka pakai keluar. Setelah deeran neka pon ranta, gula pas ngocak, mari silahkan makan pak. Ketepaan tamoy orang Madura toto, oni ngempian ke Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi gula ngocak, mari silahkan makan pak. Neng orang neka, gula meker. Neka kan tak nyaman pada bayi gula bentasar ngoreng bui. Akhirnya begitu tamoy neka preman malu bertanya sesat di jalan, gula apanya ke kanca gula? Ketepaan di kanca Ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh, kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, saya tadi pagi kedatangan tamu, saya persilahkan makan, tamu ini diam, jadi saya kepingin belajar bahasa Madura.
Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh orang makan, bahasa Maduranya nyara adeer. Sampean ndak bohongin saya, kan gula tak kok eco-kocok, namanya orang tak ngerti. Loh saya ini kan ustad, masa saya mau bohong? Karena memang syarat jadi ustad, syarat jadi kiai, mereka tahu lecehkan. Men beda ustad lecehkan, beda kiai lecehkan, mereka ustad tak beres, kiai tak kena. Karena tahu lecehkan. Setelah gula preman dari jelema ustad mereka, oleh duare gula kedatangan tamoy tepak kanca lambek montuk Jember orang rambi puji biasanya orang Jember neka penter genta Madura penter genta Jawa penter bahasa nah bektau gula montuk ustad gula neka kan ngajarin ke dan gula beda setong kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi empian umpama tak penter maca Al-Quran, kekelkean maca Al-Quran, terpenter maca Al-Quran gempang. Istiqomah maca benare, asal kekelkean ditabik jadi lancar. Pada gula tak penter benta Madura, terpenter benta Madura, tekak lasala, tekak pot telopot, ocol kade pon. Umpama kelero sendi budi dan deki beda saya metepak deeran perantara di karena niat mermaten tamoy setelah deeran ranta niat ngamalaki ilmu saya diburu ajar gula pas ngocak ke kanca gula nyara ada rekak terkejar kanca gula kamu kok pinter ngomong Madura sekarang karena mulai dari kini gula tak pinter tentang Madura pas nyaut gula. Iya, saya baru belajar bahasa Madura. Gimana Madura saya? Bagus atau tidak? Oh, Maduranya kamu sudah bagus. Tapi ada sayangnya sedikit. Loh, memang apa sayangnya? Maduranya kamu terlalu kasar. Loh, kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer, nyara beduk. Nah, kelewon dan gula setelah kanca neka preman gula tak tanya boleh kanca gula saya ustad malang tak dapat ditolak mak kelakuna neka gula kedatangan tamoy agung kancana almarhum Pak Gula kiai raja rabu sarang mak nyai sarang lora sekeluarga karena beda tamoy agung terlalu lebar karena kiai terlalu lebar karena guru jadi tekataan di mereka berjuang supaya menghormaten kiai setelah dalam mereka pun rantakapi gula niat ngamalaki ilmu boleh ilmu anyar gula pas ngocak nyala apa itu kiai empan marepata kiai langsung mencelak mak pentel berbentama dulu aja beka emak jadi moneare semangken gula tak penter genta Madura gulanya on sepora seraja kira-kira mau atau tidak memaafkan saya kamsya ini ke kamsya mbian hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beda pepatah mengatakan tak kenal maka mak sobung suara naleka oh lapar kabdi pada perkenalkan gula asli 100% ditanggung halal dari keturunan cenah benih cenah gado-gado oni ngempian ke cenah gado-gado neka pak na cenah embuk na jebe pak na Madura embuk na cenah nemon dan gula pak gula cenah embuk gula cenah jadi gula 100% ditanggung halal cenah orisinil karena channel orisinil semangken gula beda setong bideh ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara den gula sarang ajunan sedeje beda seoning napa bidena urusan repat urusan mata repat gula sipit pedi keni cilik tapi mereka hadirin hadirat saya hadir ya semakin masya Allah bulat berlebar tenggenteng din radin
Tetapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam al-Muslim ahul Muslim. Daripada orang Islam neka tretan, napa boleh dan guru sarang ajunan neka camat, oni ngempian ke camat, calon mate tak ngabes tua, sengode bisa mate kade, mate tak ngabes sake, sebebes bisa mate kade. Orang mon konsumum omor, pendem ekoburen, seziarah neka preman, rabuin malaikat munkar nakir. Nah, neka malaikat munkar nakir rabu memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marrabuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera teretana empian. Jawabannya adalah al muslim ahul Muslim. Daripada orang Islam neka tretan, makanya gula tip-tip apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan sikap pilihan partai politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika sesama umat Islam bertengkar, saling menghina, saling memfitnah, saling mencaci maki, ada satu sosok yang mulia yang bersedih melihat umatnya senantiasa bertengkar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau para sobung omor nyabena pondepa ekerungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib hukumnya kita menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan antar sesama umat Islam. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Bagus napa coba? Bagus macam banyak coba. Selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embu Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah beliau memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk di dalam Al-Quran beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian mon dadi orang Islam neka cek ngasetengah cek kunangku paongku pamantep. Karena cuman semangkin neka banyak orang Islam na Islam KTP, oni ngempian Islam KTP. Islam KTP neka tapi orang Islam oning senamana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam cuman semangkin lemare belum tentu sekalian abejeng. Mangkana man corona tak lekas nyengke karena umat Islam meler tanda abejeng. Padahal kapi pon apal ayata falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang istiqomah menjaga ibadahnya, istiqomah menjaga hubungannya dengan Allah, istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, Allah akan menjamin 2 hal. Yang pertama yaitu alladzi at'amahum min ju'. Kalau kita saat ini diuji dengan ekonomi yang susah, ekonomi seret, otang banyak,
saya kebanyakan posang, maka tidak usah bingung, perbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki sholat 5 waktunya, maka Allah akan memberikan rizki yang barokah. Selama kita masih hidup akan diturunkan rizki yang barokah yang menenangkan hati kita. Begitu juga ayat yang selanjutnya, wa amanahum min khauf. Kalau saat ini kita diuji dengan orang-orang yang zalim kepada kita, merencanakan kejahatan kepada kita, ingin menjatuhkan atau mencelakakan kita, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, maka perbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki sholatnya. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan tanamkan ketenangan di dalam hati kita, dicabut rasa kekhawatiran dan ketakutan kita, barokah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Gula sareng almarhum Pak Gula, setelah beliau ingin menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak, Gula beri nama sareng almarhum Pak Gula Muhammad Nasrullah. Saya apa coba? Saya cocok tepat adu ke nama orang Islam. Karena zaman semakin neka banyak orang Islam, Islam KTP. Merasa tak pede mendi anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret posang beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Neka beda orang Madura, Pak nama Madura, Embuk nama Madura. Endi anak laki sarang Pak Mbukna beri nama Cong Eni. Sera namanya Cong Eni. Neka Pak Mbuk tak meker. Umpama si Cong Eni neka oleh hidayah dari Allah, setelah dewasa pas kekiai jen kekenangan Kak Dinto, Pak MC, Pak protokol pas ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilahkan memberikan mauidhah hasanah. Kan tak cocok mereka. Jadi ngastete cek ben seroben abri nama ke anak, karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, alhamdulillah syarat pelaratan dan gula minimal nyari otangan kempang. Nah, ini kamu nak gelek biasanya di otang, dan santap gelek najen banyak otangnya. Tapi umat Islam Kak Dinto neka luar biasa. Teka insya Allah otangnya banyak, muana bunga, wajahnya sumringah. Kenapa? Karena tahu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Hadirin hadirat rahimakumullah, gula tak bengal jeng lanjeng karena pertama mon walimaan neka tak oleh jeng lanjeng. Beda perbedaan antara walimaan sareng pengajian umum. Mon pengajian umum biasanya saya Rabu banyak ceramah lanjeng berkata keni dekat dengan sobung berkata. Mon walimaan saya Rabu tak sebanyak pengajian umum berkata aja ceramah tak oleh bit abit. Kenapa boleh menceramah tak penter lucu con mereka tak maju biasanya. Pas gula ceramah jeng lanjeng deki saya toju pojokan mereka pas ngocak Arya Ustaz setong reta keninyeon jeng boleh apa mon ceramah abit gelu toot tak kenyok-nyok tak remare. Jadi gula tak bengal jeng lanjeng. Nah saya nomor 2 gula semakin tak bengal lanjeng karena mulai gelek abus mak minum sobung. Jadi mengenal mas sobung suaranya tak lanjeng biasanya. Jadi lekas mare. Hadirin hadirat rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini kedua mempelai yang kemarin telah melaksanakan akad nikah
memiliki tujuan supaya kehadiran kita semua pada pagi hari ini menjadi penyebab doa yang dikabulkan oleh Allah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gempangna neka beda telok hal. Ada tiga hal yang harus dikerjakan supaya kehidupan berumah tangga ini menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Saya nomor setong, dalam membangun pernikahan neka wajib untuk metepak niat. Jadi niat neka kudu tepak kade. Karena kalau niatnya tidak benar, niat tak tepat, tanda-tanda perpisahan di dalam rumah tangga itu akan terlihat semenjak dari awal. Kalau kita menikah karena ketampanan dan kecantikan, ki ngode genteng, ki ngode radin, sanlatua sepeni genteng di radina, aobe kon. Kalau kita lihat karena kekayaan, berapa banyak orang sesoki sekeje ekalak sokina sarang Allah jadi melarat. Kalau kita melihat karena jabatannya, jabatan hanya sementara, jabatan waktunya sementara, jabatan adalah amanah. Tapi kalau kita menikah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan fisarroi wa dharroi, dalam keadaan senang maupun susah, akan tetap senantiasa bertahan di dalam kehidupan berumah tangga karena niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niata pon tepak, kemudian terjadi akad nikah, suami menerima wasiat dari ayah si istri untuk meneruskan kepemimpinan dan pendidikan kepada istri tersebut, maka yang kedua yang harus dilakukan adalah perbaiki, sempurnakan ibadahnya kepada Allah. Orang mon akabin neka sampai tak bejeng jamaah minimal sekali 1 hari. Jadi sare neka kudu minimal sekalian abejeng jamaah. Karena abejeng jamaah neka punya kemampuan yang hebat. Teka atau kar ponsoker neka secara logika, secara akal bakal pesa. Tapi karena abejeng jamaah, bejena abejeng, teka tak nyapa bisa nyapa. Teka selak bentah pas sokel tak saoten, bejena abejeng saoten abejeng selake ngimami maca al-fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teka sebini mangkelaya napa pas saoten amin. Tak mungkin nyaut anje nek mustahil. Nah, bahwa abejeng jamaah neka ketika hati pada panas diturunkan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cinta antara suami dan istri ini terbangun karena cintanya kepada Allah. Jadi minimal sholat baik senang maupun susah jangan ditinggalkan. Gelek qori membaca sebuah ayat yang bunyinya iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu dalam keadaan fakir, kalau kamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan ekonominya susah, tapi dibangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki sholatnya, dijaga ibadahnya, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan memberikan kekayaan kepada keluarga tersebut. Yang titeni pon, napa titeni neka Madura nah lain, yang lain pon. Suami istri saya tak pernah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Setiap hari dijaga sholat 5 waktunya. Napa boleh tambahin tahajud sareng duha,
waktu demi waktu kehidupan suami istri ini, baik secara zahir maupun batin, secara ekonomi maupun secara hubungan kekeluargaan, ini pasti akan semakin baik dan semakin makmur. Bekabit mereka. Coba kadimah, coba bekabit. Kalau main coba aing. Maka kalau kita betul-betul menjaga ibadah kita, pasti kehidupan ekonomi kita akan meningkat, barokah pertolongan dari Allah. Saya nomor telok, kalau hubungan rumah tangga ini ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka baik suami maupun istri wajib hukumnya sama-sama menjaga akhlak, mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran neka beda ayat yang tujuannya untuk suami, ada ayat yang tujuannya untuk istri. Neka elik-elik. Ada ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpinnya istri. Ayat mereka tujuan utamanya adalah untuk para istri, supaya muncul rasa hormat dan ta'zim kepada suaminya. Terkirang bini mereka paling nyaman, pokok taat ke suami, bejeng lema bektona ejege, bejena Ramadan apa sah, insya Allah masuk surga. Sementara suami punya tanggung jawab yang besar ketika memiliki istri dan anak. Durhakanya istri, lalainya anak, itu menjadi tanggung jawab bagi suaminya. Maka seorang istri ketika oleh ayahnya diserahkan kepada suaminya dengan peristiwa akad nikah, wajib hukumnya istri ini taat ta'zim kepada suaminya. Mereka beda setong cerita, ndek empian ngaji cerita nagula. Tak lucu kan? Lanjut, tak ketondu empian. Gula bek-bek takok neka, mak banyak saduk nonduk neka kon. Duk nonduk ebes-abes sarongnya pecah, kan gula nangis molar, ternyata aja hilang tedung. Ada seorang wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mana dia memiliki seorang suami dan suaminya memberikan amanah kepada istrinya, saya mau keluar, beencek sampai keluar dari bungkok sebelum engkau preman. Ketika suami ini berangkat, tidak lama kemudian datang keluarga dari kampung si istri yang memberikan informasi embukna neka sakit keras, sehingga diminta si wanita ini untuk lekas preman menemui ibunya saya songkan, khawatir tak kecapok, khawatir sobung omor. Karena si wanita ini mendapatkan wasiat dari suaminya untuk tidak boleh meninggalkan rumah sebelum suaminya pulang, maka si wanita ini tidak mau keluar dari rumah. Disampaikan kepada orang yang dari kampungnya, gula tak bengal preman karena sobung lakena gula. Dekik mon lake gula preman diizinkan oleh suami, maka saya akan pulang menemui ibu saya yang sakit. Beberapa waktu kemudian orang neka abeli polek menyampaikan informasi bahwa ibunya sudah meninggal. Pon sobung omor ibu neka diminta untuk pulang supaya melihat proses pemakaman terakhir kalinya. Tapi si wanita ini tidak mau meninggalkan rumahnya karena suaminya belum pulang dan belum mendapatkan izin dari suaminya. Akhirnya kisah ini sampai terdengar ke telinga Nabi Muhammad SAW. Secara zahir banyak orang yang benci kepada wanita ini, tapi Nabi Muhammad SAW berusaha bahwa ketaatan si wanita ini kepada suaminya menjadi penyebab terampuni dosa ibunya, sehingga ibunya dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Jadi barokah taat kepada suami, tidak hanya dirinya selamat, tapi kedua orang tuanya diselamatkan oleh Allah. Bedestong ayat boleh wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri dengan baik. Ayat ini untuk suami, bukan untuk istri. Kenapa? Muntabalik ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, takku sareng orang laki nek ada ki kardi oning kardi karena bibi mon laki kardi mon bini karni. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, nek kabeh orang bini cek terbalik apa sebenarnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, kabeh orang laki cek terbalik apa? Karena mon terbalik orang bini deki banyak tuntutan. Wanita yang baik adalah wanita yang tidak banyak menuntut kepada suaminya, dan suami yang baik adalah suami yang berjuang supaya istrinya tidak pernah susah di dalam hidupnya. Nah, mereka cek terbalik. Empian mondi bini, umpama bini na empian neka sekut ne cepek, umpama nikah. Mone bos-bos masih sabar kapi bini na. Sabar peterema. Karena kodratnya wanita neka ceremi. Mun empian telon di bini tak ceremi, empian akabin di orang bui. Neka tak ceremi empian. Bini nampian neka ceremi napanten. Mata kok saya nyautan mangga banyak saya kok saya kadito, padahal mereka saya paling banyak ada mereka kan pak bapak bejena kok konjengan pak bapak, tahlilan pak bapak tuh mereka banyak apa mata lempok karena preman ekiki dia kecepekin sareng binina dari lempok jadi isut pas bos mon gula lempok terang orang yang kecepekin sareng bini gula. Akhlak antara suami dan istri kalau dijaga dengan baik, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang diberkahi. Dan ketika punya anak, anak mencontoh bapaknya yang senang sholat, anak mencontoh ibunya yang senang baca Al-Quran, anak mencontoh kedua orang tuanya yang akhlaknya baik, baik dari tutur katanya, sikapnya, dan tingkah lakunya. Inilah 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan kedua mempelai pernikahannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan dianugerahi keturunan yang solih dan solihah, keturunan yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, saya mohon keikhlasan surat Al-Fatihah dari seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Saat ini saya sedang dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah dari seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini menjadi penyebab segera terbangunnya pondok pesantren, bangunannya segera berdiri sehingga bisa mencetak generasi yang mensiarkan agama Islam, mensiarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beda 2 informasi sebelum gula tutup. Informasi saya pertama, ebes arbes neka beda panggung, berarti lestarena walimaan deki beda koleman kan kira. Nah biasa namun koleman neka ebri deer napanten, ebri deer saya koleman lake napa bini, lake napa bini, bini empian pleman deki binina belein mon adeer cuk ngalaknya banyak tak ya di ebueng neka mubadil
karena zaman semangken neka banyak orang seneng buang kakanan, ngambil sebanyak-banyaknya, tak cocok, tak buang. Neka tuan rumah melederan ngangkui bese, beli ngangkui daun. Jadi kalau coba kade, umpamanya mangalak boleh tak napa. Sepenting wabijek mubadir, karena mubadir neka ternyata setan. Saking empian tak bisa ngabes, penempian bisa ngabes, preman aobe bini nampian neka. Jadi kancana setan. Ki nyon tolong neka sampaikan kepada keluarganya supaya tidak mubadir menghambur-hamburkan makanan. Saya nomor 2, deki empian preman dari kenangan Kak Dinto, saya endik handphone, muka aplikasi YouTube mon Android handphone, muka aplikasi YouTube, ketik channel Koko Ustadz Official. Pengajian pada pagi hari ini akan diupload di channel Koko Ustadz Official. Subscribe channelnya, tonton videonya. Setiap tontonan video yang ada di channel Koko Ustadz Official ini sama dengan ikut menyumbang pembangunan pondok pesantren yang ada di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok. Karena penghasilan dari YouTube semuanya akan diberikan untuk pembangunan pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot bilomira, salah lopot nyoan sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telepon karena ajar kak itu pada istilah ngalak kalak. Dan ini kama ajar kiai kak itu kalak ngalak. Boleh tak salah boleh kan itu walaupun salah boleh jadi hal sesuatu yang sangat kan itu viral lagi. Matur sekawan kong ya, semoga panapase apon ya turaki gede ilmu semanfaat barokah, terutama deka komandan berdua. Amin Allahumma amin. Kanggo istrosa iki kadento pamaosan sholawatun nabi sebeti pimpin sarangan jamiatul ahtarah al asyadiyah betul sarang tempat badan kaula ngaturaki. Terakhir Kak Dinto pemausan doa seperti dipimpin sarangan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jasuli bekto sarang tempat badan kaula ngaturaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna wa auladana wa dhurriyyatana wa talafidana biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tasruna lahum biha ya Allah bi ibadika as-salihin bi huquqi Rasulillah fi dunyana wa akhrana wa alihi wa sallam. Allahumma barik lahuma a'ni Husaini
في عقدهما وفي عمرهما وفي أرزاقهما وفي أولادهما الصالحين والصالحات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga kalimat-kalimat thayyibah sampun emaus kepada dia salah satu perantara penyebab keajunan Allah, keangkui kesampurnaan kehidupan belai berdua kaula sang praajunan beserta keluarga miluajukan dari Betan Kaula selaku pembawa acara atas sedaya kecanggolangan, kesalahan, kekurangan, kelopotan, nyunah, sepora, sesukung batesah. Wallahu wa mufiq ila wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.